Nah, ini yang terakhir ini sebagai penutup ini tadi sudah mendengarkan evaluasi berarti bisa menampilkan yang terbaik ya insya Allah ya Pak ya. Ya jadi Kalau saya nggak kalah sama ini ya, gugupnya ya. iya, iya, Semangat. yang terakhir Pak Aprilianto Amir dari Universitas Tulang Bawang ya pada Pak Aprilianto Ya. silakan Bapak. Pemenang Ketua itu kelas, biasanya, ketua kelas. ya, Coba share screen dulu. ya, pemenang itu biasanya munculnya terakhir itu ya. Amin. Saya coba share screen dulu ya, sebentar. Materinya terlihat ya? Iya, sudah Bapak. Baik. Oke. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Saya kondisikan waktunya pagi. Sebelumnya saya akan menyampaikan materi hari ini mengenai peran dan tahapan perkembangan budaya dalam perusahaan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa sejenak agar materi yang akan saya sampaikan bisa diserap dengan baik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Oke. Bentar. Saya harus memastikan screen-nya rekam di. Oke, benar. Jangan sampai nanti nggak kerekam. Oke, perkenalkan saya Aprilianto Amir. Saat ini saya bertugas sebagai Sekretaris Program Studi Administrasi Bisnis Universitas Tulang Bawang, Lampung. Kemudian hari ini yang akan kita diskusikan adalah esensi, peran, dan tahapan perkembangan budaya dalam perusahaan. Kita simak video ini sejenak. Suara terdengar? Bagus, Pak. Bagus. Di sini selalu mengikuti perkembangan teknologi. Selain bisa belajar hal-hal yang baru, saya juga bangga jadi bagian dalam perkembangan tersebut. Semua rekan kerja siap membantu dan sharing knowledge. Selain itu, pekerjaan ini membuka kesempatan saya untuk melihat dunia. Work-life balance itu penting. Di Jarum ini ada berbagai macam kegiatan dan event. Disitulah hobi fotografi saya bisa tersalurkan. Di sini, kita bisa mendapatkan pengalaman dan wawasan yang baru, bahkan di bidang dan industri yang berbeda-beda. Kerja di Jarum itu sesuai dengan passion saya untuk memperkenalkan budaya Indonesia ke orang banyak. Dan itu bisa terwujud melalui pekerjaan saya saat ini. Filosofi Jarum berakar pada budaya gotong royong, tepung salero, dan kebersamaan yang menjadi bagian dalam kegiatan perusahaan. Kegiatan tersebut berkembang menjadi program-program di bidang sosial, olahraga, lingkungan, pendidikan, dan budaya yang membantu meningkatkan kemampuan dan memberdayakan masyarakat di lingkungannya dan bertujuan untuk meningkatkan prestasi negeri secara keseluruhan serta memajukan Indonesia menjadi negara dikdaya yang seutuhnya.
Baik, itu tadi sebuah video profil dari Jarum. Tentu semua rekan-rekan tahu ya PT Jarum. Nah, kita masuk ke materi pertama sebelum nanti kita mulai diskusi, yaitu esensi budaya. Apa inti dari budaya dalam perusahaan? Jadi intinya budaya dalam perusahaan adalah kepribadian perusahaan yang mendefinisikan lingkungan di mana karyawan bekerja. Kepribadian perusahaan yang kuat, menarik, dan sehat akan menarik perhatian kandidat yang tepat untuk posisi pekerjaan yang Anda butuhkan dan membuat mereka nyaman selama ada di dalam perusahaan tersebut. Secara lebih lengkap, budaya perusahaan adalah kumpulan value, sifat, karakteristik, dan kebiasaan yang akan menjadi informasi bagi semua individu di dalamnya tentang bagaimana mereka harus menjalankan aktivitas sehari-hari, dan budaya itu juga tidak mengikat kepada siapapun ke dalam sebuah aturan yang biasanya akan ada hukuman dan insentif tentunya apabila ada yang melanggar atau mempertahankannya. Jadi budaya itu tidak seperti itu. Contoh kecil seperti kebiasaan merokok. Seorang karyawan yang biasa merokok, jika budaya di dalam perusahaan tersebut membiasakan karyawan untuk tidak merokok selama bekerja, maka karyawan yang bersangkutan akan otomatis menahan keinginannya untuk merokok selama berada di lingkungan perusahaan, meski tidak ada hukuman atau reward. Hukuman jika melakukan atau reward kalau dia tidak melakukan. Demikian. Kita masuk ke sesi diskusi. Kita sudah membagi kelas dalam 3 kelompok di sini. Studi kasus dari video yang Anda saksikan tadi, itu ada 2 pertanyaan penting terkait dengan materi kita hari ini. Yang pertama adalah peran budaya dalam perusahaan. Jadi bagaimana perannya. Yang kedua, bagaimana budaya perusahaan itu dimulai. Jadi tahapan perkembangannya. Nah, diskusi selesai, silahkan menjawab dimulai dari Pak Oki. Silakan Pak Oki. Oke, siap Pak. Jadi untuk yang peran budaya dalam perusahaan dari video tadi ya Pak, kita banyak belajar gitu ya. Jadi karakter orang berbeda-beda dari setiap perusahaan, dari setiap anggota dari perusahaan itu akan membentuk sebuah karakter berbeda tadi dengan budaya yang berbeda akan membentuk sebuah nilai dari perusahaan. Di mana kalau budaya atau karakter yang tadi menjadi satu visi atau kesatuan, maka akan dihasilkan kemajuan dari perusahaan tersebut. Gitu. Ya. Dan yang pertama Pak. Lalu bagaimana budaya perusahaan dimulai? Oke, budaya perusahaan dimulai itu dari masing-masing individu, mulai dari yang paling bawah itu mulai dari misalnya security-nya, kemudian customer service-nya, sampai pada pemimpinnya. Jadi kalau semuanya menerapkan dari bawah sampai ke atas, misalnya tadi budaya tidak merokok gitu, maka ini akan tercapai visi tujuan dari perusahaan tersebut akan makin maju. Baik, jadi dari SDM-nya sendiri ya? Iya. Dimulai dari SDM-nya. Oke, selanjutnya Ibu Syarifah, silakan Ibu. Ya, tahapan-tahapan dalam perkembangan budaya di perusahaan, Bapak. Yang pertama yaitu menentukan visi perusahaan, kemudian yang kedua adalah membangun solidaritas tim ya, kemudian yang ketiga adalah menumbuhkan sikap positif antara satu dengan yang lain. Oke, itu udah lebih kompleks ya. Bagaimana dengan pertanyaan pertama, peran budaya dalam perusahaan, apa yang Ibu ketahui tentang itu? Peran budaya pada perusahaan itu yang pertama adalah menjaga kesetiaan karyawan terhadap perusahaan, Bapak. Kemudian yang kedua adalah menjaga nilai-nilai yang ada di dalam perusahaan. Sedangkan yang ketiga menurut saya adalah peningkatan semangat kerja karyawan dalam bekerja sehari-hari. Oke, terima kasih. Kemudian mungkin Ibu Dwi ya. Coba Bu Dwi, kira-kira bagaimana? Ya Bapak. Ya, silakan. Kalau menurut saya peran budaya dalam perusahaan itu jadi budaya yang ada yang berada di perusahaan itu seperti menjadi cerminan dari perusahaan tersebut, Bapak. Jadi seperti menjadi nilai untuk perusahaan tersebut. Sedangkan bagaimana budaya perusahaan itu dimulai dan
seperti sebelumnya, ini juga dimulai dari SDM-nya, kemudian kebiasaan-kebiasaan yang ada di situ, Bapak. Baik, terima kasih. Ada tambahan yang lain mungkin? Bisa ditambahkan dikit? Oh, harus resen. Maaf tidak resen, Pak April. Jadi saya mau tambahkan sedikit. Ya, saya tambahkan sedikit ya. Jadi memang sesuai dengan studi kasusnya ini peran budaya dalam perusahaan. Jadi memang perlu diciptakan satu kultur budaya yang memang terlibat aktif semua yang ada di dalam perusahaan tersebut. Dalam hal ini ya visi misi dalam perusahaan tersebut harus dibentuk terlebih dahulu. Ini perusahaan mau dibawa ke mana? Ya. Dan memang itu harus dilakukan suatu teladan atau contoh dari top manajemen terlebih dahulu, dan budaya itu disebarkan kepada level manajemen yang di bawahnya, sehingga nanti secara menyeluruh overall semua yang terkait dalam perusahaan tersebut sudah memahami budaya yang yang ditanamkan di dalam perusahaan tersebut. Terima kasih. Terima kasih Pak Denis. Kita cukupkan dulu ya. Jawaban-jawaban tadi itu sudah cukup mengena sebetulnya kurang lebih ya. Maka kita akan bahas mulai dari peran budaya perusahaan ya. Yang pertama, aspek tadi sudah disebutkan oleh Bu Syarifah mengenai aspek loyalitas. Itu loyalitas di sini maksudnya ini ya, menjadikan karyawan untuk betah ya, bertahan bekerja di dalam perusahaan tersebut. Yang kedua, peran dalam budaya perusahaan itu, peran budaya dalam perusahaan itu adalah mempermudah perusahaan untuk melakukan rekrutmen. Maksudnya begini, kita jadi sudah punya template. Rekrutmen kandidat seperti apa yang kita butuhkan untuk perusahaan yang cocok kira-kira, dari sesi tentu dari tes, dari tanya jawab itu sudah kelihatan. Jadi kita sudah punya template-nya, apa yang kita perlukan itu. Nggak perlu kita ngarang-ngarang sendiri, kurang lebih seperti itu. Yang ketiga, menjaga nilai. Nilai maksud bukan nilai uang, meskipun di situ ada gambar uang ya. Tapi maksudnya di sini adalah nilai-nilai yang ada di dalam perusahaan. Jadi ketika kita punya nilai gotong royong, mulai dari tes kita sudah bisa melihat apakah seseorang ini cocok untuk bekerja dalam tim misalnya, seperti itu. Ataukah mereka tipikalnya yang kerjanya sendiri gitu. Itu sudah kelihatan. Karena ada juga beberapa perusahaan yang memang membutuhkan kerja individu yang menonjol dibanding kerja tim. Selanjutnya, peran budaya perusahaan juga menciptakan suasana lingkungan yang menyenangkan. Jadi mungkin kita memilih kantor yang misalnya memiliki kantor lingkungannya itu kondusif, dia di situ semuanya saling bantu dan tidak ada gap di dalamnya. Jadi budaya perusahaan itu berperan penting untuk itu. Karena kita sudah sering tahu ya bahwa ada kantor-kantor di mana di dalamnya itu bisa terjadi gap-gap, jadi kita saling ada istilah ini ya, politik kantor gitu ya, dan itu sangat tidak baik sebetulnya untuk mendukung kinerja yang untuk meningkatkan kinerja kita gitu. Yang terakhir bisa dikatakan, ya mungkin masih banyak yang lain, tapi di sini kita batasi 5. Yang terakhir perannya adalah untuk memotivasi kerja karyawan agar mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, ini sebuah kalimat jab dari Simon Sinek bahwa pelanggan tidak akan pernah mencintai sebuah perusahaan sebelum para karyawan lebih dulu mencintai perusahaannya. Kira-kira demikian. Ini saya rasa kita semua cukup setuju ya dengan ini. Kemudian mengenai tahapan bagaimana budaya dimulai. Oke. Pertama, tentukan nilai perusahaan sedini mungkin. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Denis. Visi misi perusahaan dan kemudian nilai ya. Untuk membangun perusahaan yang baik, membangun budaya perusahaan yang baik, kamu harus menentukan ya nilai-nilai dasar seperti apa yang sebetulnya ingin kita bawa ya. Hal ini harus kita lakukan terutama bila baru merintis perusahaan. Dengan menentukan nilai perusahaan sedini mungkin, perusahaan dan karyawan yang ada di dalamnya akan tahu arah dan tujuan seperti apa yang mereka ingin capai bersama. Beberapa contoh nilai itu misalnya seperti kolaborasi, keragaman, inovasi, kecekatan, fokus pada pelanggan, kemudian integritas, dan mementingkan penghargaan pada karyawan. Siapa yang menentukan nilai ini? Ya tentu saja pemilik perusahaan biasanya ya.
Kemudian kita ke yang kedua, pekerjakan orang-orang yang tepat. Penting bagi perusahaan memilih kandidat yang tepat di bagian sumber daya manusia SDM, HR-nya gitu misalnya, lewat mereka perusahaan dapat memilih dan mempekerjakan orang-orang yang tepat dan sesuai dengan budaya perusahaan. Itu sebabnya pastikan di dalam proses rekrutmen kita memastikan bahwa kandidat yang terpilih bukan mereka yang hanya saja memiliki keterampilan yang unggul, namun juga memiliki sikap yang baik serta menghargai budaya dan nilai perusahaan itu sendiri gitu. Kemudian yang ketiga, dorong sikap positif dalam lingkungan kerja. Ini tahapan yang sangat penting ya. Untuk membangun budaya perusahaan yang baik, pengusaha harus memulai dengan mendorong perilaku positif. Jadi dia harus contohin dulu tuh, jangan ngomong kasar misalnya, dan jangan asal bicara, jangan asal menghukum karyawan. Kemudian utamakan sikap-sikap yang mempromosikan dukungan, empati ya, toleransi dengan karyawan dan komunikasi yang baik. Meskipun seseorang itu levelnya tinggi, tapi dia dengan bawahan itu sampai dengan paling bawah sekalipun, dia harus punya tata komunikasi yang baik sehingga pertama akan menumbuhkan sikap segan tentunya, kemudian akan menumbuhkan sikap hormat. Jadi tidak hanya sekedar takut saja. Kemudian jadilah pendengar yang baik. Karena sangat penting bagi perusahaan baik level atasan maupun pemilik untuk mendengarkan kritik, saran, dan evaluasi dari karyawan. Kritik saran ya terutama ya. Fungsinya adalah evaluasi apakah kebijakan yang kita gelontorkan itu memang sudah sesuai atau baik, atau sebetulnya justru membuat karyawan tersiksa. Jangan lupa kembali lagi, peran karyawan sangat penting dalam membangun perusahaan. Yang terakhir kita bangun kesadaran sebagai tim. Kerjasama, saling bantu, dan saling motivasi adalah sangat penting bagi sebuah perusahaan yang baik. Kita bisa lihat tadi dari presentasi video, di situ sudah terlihat bahwa mereka sangat senang. Latar belakang mereka dari tempat yang berbeda, tapi mereka akan saling isi di dalamnya, tentu saja. Pikirkan kalimat berikut bahwa sebuah bangunan yang sukses, kesuksesan sebuah bangunan tidak hanya ditentukan oleh hal lain. Jadi tepatnya begini, kesuksesan sebuah bangunan mestinya dinilai dari apakah gedung tersebut terisi dengan manusia. Maksudnya, jadi ini mengindikasikan bahwa SDM itu sangat penting bagi sebuah bangunan. Jika kita andaikan perusahaan itu sebuah bangunan ya, kira-kira demikian. Ya. Untuk recast, apa yang telah kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita sudah mempelajari tentang esensi dari budaya perusahaan. Bagaimana, yaitu kepribadian perusahaan. Yang kedua, kita sudah belajar tentang elemen, 6 elemen dalam budaya perusahaan, visi, nilai, praktek, atau cara kerja, kemudian manusia, tempat kerja, dan narasi. Ketiga, kita belajar tentang peran, loyalitas, rekrutmen, maaf. Yang kedua, elemen tadi saya slip, itu tidak ada di materi ini, mungkin itu untuk materi yang tingkat dasar sebetulnya. Peran, loyalitas, rekrutmen, menjaga nilai, sikap, cipta suasana dan motivasi. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ini yang ketiganya, tahapan tentang perkembangan budaya dalam perusahaan. Mulai dari menentukan nilai, memilih SDM, menumbuhkan sikap positif, menjadi pendengar yang baik untuk kritik dan saran karyawan, dan membangun kesadaran sebagai tim. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Silakan jika ada pertanyaan. Ya, silakan Bu Filia. Terima kasih, tadi materinya bagus sekali. Cuma saya mau tanya Pak, kalau misalnya budaya budaya di perusahaannya itu negatif tuh seperti apa Pak kita menyikapinya? Apakah kita resign saja atau bagaimana Pak? Oh, terima kasih pertanyaannya Bu Filia. Itu di setiap perusahaan dari pengalaman saya ya, sebelum saya mengajar kebetulan saya sudah cukup banyak bekerja, saya sudah pindah-pindah di sekitar ya kisaran 13 perusahaan sebelumnya, dan setiap perusahaan itu sama Bu, selalu ada hal-hal negatif, entah itu dari individu, entah itu dari atasan, entah itu dari bahkan dari bawahan, atau itu dari pihak ketiga, maksudnya itu orang-orang di luar perusahaan yang berhubungan dengan kita. Tapi resign bukanlah pilihan yang tepat. Pilihan yang tepat adalah bagaimana kita mengkondisikan agar kita membangun diri kita sendiri, meskipun suasana kerja mungkin kurang kondusif ya, kurang nyaman.
Tapi percayalah, selalu ada pembelajaran, selalu ada nilai pembelajaran dari hal-hal yang kita temui itu. Pasti ada nilai plusnya. Meskipun sekarang mungkin kita alami adalah kesalahan yang tentu saja ya. Kira-kira begitu. Terima kasih. Ada pertanyaan yang lain? Baik Pak Oki, silakan. Oke Pak Apri, saya mau tanya, biasanya dalam suatu kelompok atau organisasi itu biasanya ada yang toksik ya dimanapun itu biasanya. Jadi misalnya kalau kita sebagai leader tim, bagaimana cara mengurangi pengaruh beberapa orang yang toksik ini agar yang lain itu tidak ikut, atau yang toksik ini berubah menjadi ibaratnya seirama dengan yang lain untuk mencapai visi perusahaan gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Satu-satunya hal yang menyebabkan ada orang lain itu terpengaruh oleh orang yang toksik karena mereka juga punya bakat untuk toksik sebetulnya, gitu ya. Jadi sebenarnya pada dasarnya kita punya persepsi begini. Pertama, persepsi intinya adalah semua orang itu baik. Mereka berusaha untuk membantu, saling tolong menolong. Kemudian budaya di Indonesia terutama itu saling ingin mensupport, sehingga yang toksik tadi itu awalnya juga mereka menyebarkan itu dari orang-orang yang ingin peduli dengan mereka sebetulnya. Tapi begini, untuk mengatasi hal tersebut tentu kita dari awal kita seperti halnya kalau kita di kampus kita sudah punya kontrak perkuliahan, maka kita juga punya kontrak kerja. Kontrak kerja yang tidak tertulis, misalnya kita dari awal ketika seseorang itu sudah masuk dalam perusahaan, maka kita perlu untuk menekankan bahwa hubungan kerja kita terbatas pada hubungan kerja, jadi jangan dicampur adukan dengan hubungan pribadi. Andai kata kita punya masalah pribadi, maka itu harusnya berada di luar lingkungan kerja kita. Jadi tidak mempengaruhi kinerja kita. Nggak apa-apa, hubungan pribadi ada yang toksik, nggak masalah. Ada yang gosipin misalnya, ada yang gibahin gitu ya. Hindarkan saja itu anggap aja itu bunga dalam kita bekerja. Tapi untuk yang penting jangan sampai itu mengaruhi kerja kita, karena kita punya aturan. Kalau andai kata itu masih mengaruhi kerja, itu kita harus lapor ya. Untuk kita harus buat laporan, sehingga maksudnya bukannya kita ngadu domba, tapi kita harus tahu batasan-batasan di mana sesuatu itu mempengaruhi secara positif atau itu malah menghambat kinerja tim. Demikian dulu ya, waktunya sudah hampir habis. Terima kasih atas semua pertanyaannya. Bagaimana? Iya, waktunya sudah habis. Ya. Ini untuk tugas individu buat ringkasan materi ini, kemudian kirimkan melalui LMS utb.ac.id, itu paling lambat tanggal 20 jam 5. Kemudian akhir ada satu kutipan dari Dona Wijayanto, seorang penulis terkenal ya. Budaya bercita sangat baik untuk menyampaikan nilai-nilai luhur pada generasi berikutnya. Tentu kita sangat setuju dengan pernyataan ini. Untuk ada pertanyaan lain, silakan dikontak saya. Di situ ada alamat, nomor telepon, dan email. Terima kasih atas partisipasinya di perkuliahan ini. Temukan materi ini di LMS mulai tanggal 21 setelah Anda ada semua membuat ringkasan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, ya langsung saja kepada Pak Gomono, dipersilakan Bapak. Ya, tidak salah ini, gongnya diletakkan di belakang ya. Bagus sekali tampilannya, tampak dipersiapkan gitu. Harapan saya satu untuk semua teman-teman ya. Semua sudah memperlihatkan profil profil dosen-dosen profesional. Mudah-mudahan ini tidak hanya pada pekerti saja, artinya kegiatan pembelajaran yang diampu dengan cara seperti ini betul-betul menjadi kegiatan hari-hari begitu. Karena kalau seperti ini teman-teman terapkan ya, ditambah dengan beberapa catatan saya tadi, itu insya Allah sudah akan menampilkan pembelajaran yang menarik. Apalagi teman-teman menyadari seperti Pak April tadi menyampaikan ini disampaikan pada pagi hari atau siang hari gitu. Kemudian teman-teman yang menampilkan di siang hari itu mempersiapkan ice breaking ya. Menyiapkan supaya ketegangan, kebosanan, kejenuhan itu disadari bahwa itu perlu untuk diurai begitu. Itu bagus sekali. Ya. Jadi selamat untuk teman-teman semua. Kayaknya yang perlu yang
berulang-ulang saya sampaikan sejak awal tadi, untuk semua topik itu coba tampilkan contoh-contoh kasus yang real, yang nyata, yang dekat dengan anak-anak. Ya, sehingga dia mudah untuk mengabstraksi dan kemudian metakognisinya, menempatkan pengetahuan yang disampaikan oleh kawan-kawan pada mereka, itu gampang gitu. Oh, gunanya belajar dengan Pak April itu untuk ini. Oh, contohnya perusahaan yang kuat itu misalnya seperti tadi dicontohkan Jarum gitu misalnya. Jadi budaya organisasinya sudah sangat kuat sehingga mereka merasa ada intimate antara diri dan perusahaannya. Nah, itu Oh, ya, itu linear dengan kutipannya tadi. Ya, jadi jangan harapkan customer itu akan mencintai perusahaan kita kalau kita sendiri tidak merasa memiliki atas perusahaan kita sendiri misalnya. Nah, itu contoh realnya apa? Ya, syukur-syukur kalau misalnya di tulang bawang Bapak bisa memberikan contoh dan bukan contoh yang baik dan contoh yang tidak baik. Kalau ada, itu tentu akan lebih mudah bagi anak untuk oh iya, saya paham, itu gampang membuat abstraksinya. Teman-teman yang lain juga begitu ya. Contoh-contohnya mohon yang kontekstual, dan kemudian dengan contoh yang kontekstual dia akan membuat perencanaan di dalam kepalanya masing-masing dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi yang kita latihkan. Karena kan ciri berpikir tingkat tinggi itu kan ada prediktif, ada menghubungkan antar fenomena gitu misalnya. Kalau hanya sekedar menyebutkan apa yang kita sudah sampaikan itu tidak perlu berpikir tinggi. Tapi kalau misalnya kita berikan contoh fenomena apa yang menentukan ini ada sekian komponen. Lalu jika salah satu komponen tidak terpenuhi, apa yang akan terjadi? Mereka diminta untuk menjelaskan. Artinya di situ ada upaya untuk membuat prediksi jika satu variabel tidak berjalan. Nah, contoh-contoh ini mungkin sekali lagi mohon carikan contoh yang dekat dengan kehidupan anak-anak kita. Saya rasa demikian Pak Jan ya untuk pertemuan kita dengan kawan-kawan semua. Silakan.